Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya Yani Kusmawati, SDN Sukamulya 1, Kecamatan Kertajati. Saya Heru Hairudin dari SDN Kertawinangun 1, Kecamatan Kertajati. Saya Nani Winati dari SDN Putih Dalam 1, Kecamatan Jati 7, dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yeni, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik ya Bu ya. Hari ini Bu Yeni akan melaksanakan praktik coaching bersama siapa? Bersama Pak Heru. Dan sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu ya Bu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai pada saat Ibu melakukan coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya ya, dimana nanti yang akan saya nilai itu yang pertama, apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu sesuai dengan alur kita atau tidak, dimana dalam alur kita itu harus memberikan pertanyaan yang menjawab, kemudian bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya dalam prinsip coaching yang akan menjadi penilaian saya itu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Sebelum saya dimulai akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu ya Bu. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yaitu kesadaran pendengar dosen yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berikut. Kemudian yang kedua, bagian kompetensi yang mana nih yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Saya ingin yang mendengarkan aktif dan yang mengajukan pertanyaan berikut. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu pada proses coaching kali ini seperti apa Bu? Saya akan berusaha coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya sehingga coaching dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri Bu. Ya. Mungkin cukup sekian dulu ya pertanyaan dari saya. Ini pertanyaan pra-supervisi. Nanti setelah coaching kita akan ada pertanyaan selanjutnya. Silakan Bu Yani lanjutkan proses coachingnya ya Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Heru. Bagaimana kabar Pak Heru hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tapi wajahnya Pak Heru tidak seperti biasanya. Apakah ada masalah Pak Heru? Coba ceritakan. Iya Bu, sebetulnya saya sedang menghadapi masalah. Kemarin saya telah melaksanakan proses pembelajaran dengan anak-anak kelas 5. Nah, ketika proses pembelajaran, peserta didik yang saya ajar itu berebut Bu. Mereka bertengkar
karena berebut bola, sehingga proses pembelajarannya pun sendat, istilahnya terganggu lah oleh pertengkaran mereka. Itu Bu, permasalahan yang saya sekarang lagi hadapi. Oh begitu ya. Jadi kurangnya peralatan waktu bermain sepak bola ya. Iya Bu. Kurangnya peralatan, jadi siswa itu berebut ya Iya, Pak. berebut bola. Nah selain itu coba penyebabnya apa Bu Pak? Penyebab selain dari kurangnya bola Bu ya, ada juga mungkin dari peserta didik yang tidak saling menghargai, kemudian tidak menghormati, tidak mau berbagi, mungkin itu. Oh, berarti selain kelengkapan bola yang kurang, anak yang suka berebut juga berarti kurang sadar bahwa mereka itu harus berbagi dengan Betul. temannya ya. Nah, harapan Bapak itu proses pembelajaran yang efektif yang seperti apa Pak? Yang saya harapkan itu dalam proses pembelajaran peserta didik aktif Bu ya. Kemudian peserta didik juga saling berbagi, saling menghormati. Kemudian ketika melaksanakan praktik yang mereka lakukan itu selalu kondusif. Nah, sehingga peserta didik itu mampu untuk menyerap ilmu yang bisa saya sampaikan. Ya, betul. Berarti untuk harapan Bapak itu terpenuhi, terwujud, apakah ada solusi yang ingin Bapak laksanakan? Mungkin solusinya Bu ya, saya akan mencoba memodifikasi alat-alat yang tadinya sedikit, contohnya dari bola sepak Bu, saya akan rubah ke bola plastik Bu. Kenapa? Karena bola plastik ini murah dan juga ringan, jadi peserta didik itu akan nyaman menggunakannya. Tetapi saya juga harus konsul dulu dengan kepala sekolah, meminta izin agar mampu atau bisa dibelikan bola plastik itu. Berarti solusinya memodifikasi Ya. bola-bola plastik ya Pak, agar siswa tidak berebut lagi dan agar proses pembelajarannya lebih efektif. Nah, selain itu apa ada solusi lain Pak yang akan dilaksanakan? Solusi kalau misalkan modifikasi bolanya tidak di ACC oleh kepala sekolah atau atasan saya, mungkin saya akan memodifikasinya dengan permainan yang memainkan perannya itu banyak kan Bu. Contoh dari game-game kayak kucing-kucingan, ya mungkin seperti itu Bu. Game ya mungkin. Iya. Berarti bagus sekali Pak solusinya dengan game ya. Ya. Siswa itu tidak akan berebut lagi, lebih termotivasi lagi dan alat juga sedikit yang Iya. dibutuhkan ya. Nah, kapan nih Pak pelaksanaannya? Karena kemarin baru saja melaksanakan proses pembelajaran Bu ya. Kalau kelas 5 itu olahraganya lagi itu berarti minggu depan Bu. Iya. Berarti saya akan menerapkan solusi itu di minggu yang akan datang. Bagus Pak. Semoga rencananya itu ya Pak terrealisasi. Nah, untuk mewujudkan rencana Bapak itu pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja Pak? Kalau pihak yang terlibat pasti peserta didik Bu ya. Iya. Tetapi saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, karena beliau pernah menerapkan permainan-permainan yang mampu memicu motivasi peserta didik untuk belajar. Kemudian saya juga akan konsul dengan kepala sekolah untuk meminta dukungan dari beliau. Oh iya Pak. Jadi Bapak melibatkan pihak-pihak lain ya Pak ya, agar rencana Bapak bisa terrealisasi. Nah, apa komitmen Bapak agar rencana tersebut bisa dilaksanakan? Komitmen saya agar perencanaan tersebut dapat terlaksanakan dengan baik Bu. Yang pertama pasti kita menyiapkan sesuatunya, kemudian melanjutkan lagi perencanaan yang harus matang Bu. Selanjutnya menyiapkan alat-alat tersebut agar ketika nanti praktik bisa terpenuhi semua. Apa sih yang kurangnya, apa kelebihannya, itu disiapkan semua itu. Jadi apa yang didapatkan dari obrolan hari ini Pak? Alhamdulillah setelah saya mengobrol dengan Ibu,
saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami. Awalnya sangat bingung sekali nih Bang, harus bagaimana. Ternyata dengan ibu ngobrol dengan ibu, alhamdulillah saya mendapatkan solusi, bisa memodifikasi, kemudian meminta izin kepada kepala sekolah, atau ada alternatif lain yaitu menggunakan game-game yang lebih menarik. Iya. Jadi tadi perasaannya sekarang masalahnya udah teratasi ya Pak ya. Bapak sudah mempunyai solusinya, Bapak juga sudah ada rencana kapan melaksanakannya dari permasalahan tersebut ya. Saya ingin nanti kita minggu depan ngobrol lagi ya Pak ya. Apa gitu pelaksanaan dari yang Bapak telah lakukan itu berjalan lancar atau apakah masih ada kendalanya, begitu Pak Heri. Oke Bu, saya nanti kalau misalkan telah dilaksanakan, saya akan bercerita sama Ibu, dan terima kasih banyak atas waktunya Bu. Iya, sama-sama Pak Heru. Ya, saya permisi dulu Ibu. Iya Pak. Alhamdulillah ya Bu Yani sudah melakukan proses coaching bersama Pak Heru, Guru Kenjas ya. Nah, sekarang di sesi pasca supervisi ini saya juga akan mengajukan pertanyaan, ya boleh ya Bu Yani ya? Boleh. Apa yang sudah Bu Yani lakukan tadi terkait indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah melakukan percakapan sesuai alur tirta ya Bu ya. Yang pertama saya sudah menanyakan tujuannya apa gitu saat mengobrol yang tadi. Yang kedua saya udah mencoba memberikan pertanyaan yang mengidentifikasi rencana aksinya bagaimana dan tanggung jawabnya seperti apa. Terima kasih ya Bu Yani saat proses coaching tadi ya yang sudah dilakukan. Dari hasil catatan saya ini, saya melihat bahwa proses coaching yang tadi Ibu lakukan itu sudah sesuai ya dengan alur tirta. Kemudian konsep coachingnya juga ada di dalam proses coaching tadi ya. Dan juga tadi Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coachingnya juga merespon dengan baik sekali. Kemudian ini pertanyaan terakhir saya ya Bu, sebelum kita tutup pada sesi kali ini. Saya ingin menanyakan Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu tadi lakukan? Saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching, sehingga untuk kedepannya lebih baik lagi, dan untuk melakukan coaching-coaching selanjutnya dengan rekan sejawat. Iya Bu, terima kasih sekali ya. Alhamdulillah, semoga setelah proses coaching ini diproses, coaching selanjutnya Ibu itu lebih memahami lagi tentang alur tirta, sehingga proses coaching yang akan Ibu lakukan lagi nanti lebih sempurna lagi ya Bu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya hari ini. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nani. Selamat pagi juga Pak Heru. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nani? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana kabar Pak Heru? Alhamdulillah, saya juga baik. Oh iya, hari ini Bu Nani akan melakukan tim coaching ya? Sama siapa? Sama Bu Yeni, guru kelas 6. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai pada saat dulu melakukan coaching. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian di mana nanti akan saya nilai. Pertama, apakah proses coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur tirta, di mana dalam alur tirta itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot, terdapat coachingnya, dan bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan dari Ibu. Kemudian dalam prinsip coaching yang akan jadi penilaian saya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dimulai, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu boleh. Nah, yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Saya ini mengembangkan ketiga keterampilan coaching, yaitu yang pertama kesadaran penuh, yang
bagaimana kompetensi atau bagian kompetensi mana yang sering secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Ya, yang akan saya lakukan yaitu dengan menggunakan aktif dan juga pertanyaan-pertanyaan. Yang selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa? Saya ingin berusaha coaching itu akan mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya, sehingga coaching tersebut dapat menyelesaikan permasalahan. Mungkin cukup sekian dulu untuk pertanyaannya. Saya pertanyaan dan pra-supervisi nanti setelah itu. Sekian dulu pertanyaan dari saya. Pertanyaan pra-supervisi. Nanti setelah coaching kita akan ada pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Silakan dilanjutkan kepada proses coaching. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Yeni? Alhamdulillah Bu, tapi saya galau Bu, karena ada yang mengganjal di hati saya. Sebelum Bu Yeni menceritakan apa yang Bu Yeni rasakan, saya di sini bersama Pak Heru sebagai pengamat yang akan menemani di sini atas proses percakapan di sini. Coba ceritakan perasaan Bu Yeni yang mengganjal itu seperti apa sih? Begini Bu, saya kan mulai kelas 6 ya Bu ya. Masih ada beberapa siswa saya yang masih membuang sampah sembarangan. Padahal saya sudah memberitahu ya, dan saya sudah memberitahu mereka kalau membuang sampah itu harus pada tempatnya. Tong sampah juga di depan kelas ada Bu gitu ya. Tapi mereka kalau jajan sampahnya dibiarkan begitu saja berserakan di depan kelas. Malah ada sampah-sampah yang sampai disimpannya itu di kolong-kolong meja Bu. Jadi intinya anak-anak di sekolah Bu Yeni itu masih banyak yang membuang sampah, membuang sampahnya itu sembarangan ya Bu Yeni ya. Berarti arah tujuan pembicaraan kita pagi ini apa Bu Yeni? Saya ingin solusi untuk permasalahan saya ya. Saya ingin siswa itu membuang sampah pada tempatnya begitu. Gitu ya. Berarti penyebab dari permasalahan Bu Yeni tersebut itu bagaimana penyebabnya? Apa Bu? Penyebabnya mungkin mereka itu kurang kesadaran dirinya Bu. Sehingga mereka itu membuang sampahnya sembarangan ya, membuang sampahnya itu tidak pada tempatnya karena mereka itu kurang kesadaran dirinya. Berarti selain kurangnya kesadaran diri pada siswa tersebut, ada lagi tidak penyebab yang lainnya gitu Bu? Mungkin siswa tersebut belum tahu kalinya Bu ya, efek atau bahaya dari membuang sampah sembarangan. Karena padahal itu membuang sampah sembarangan itu kan membahayakan atau membuat orang lain tidak nyaman, lingkungan kotor, bahkan akan menjadi sumber penyakit. Berarti setelah itu Bu Yeni sebutkan penyebab-penyebabnya, berarti solusi dari permasalahan yang Bu Yeni utarakan itu berarti apa solusinya? Saya akan mencoba menerapkan 3 solusi ya Bu ya. Yang pertama, saya akan menayangkan sebuah video tentang bahaya atau akibat dari membuang sampah sembarangan. Mungkin dengan melihat video tersebut, siswa itu akan sadar gitu ya dirinya bahwa bahaya gitu kalau misalnya mereka itu membuang sampah sembarangan. Dan yang kedua, saya akan menayangkan video ekobrik Bu, yaitu cara membuat pengolahan limbah sampah ya, itu sampah-sampah plastik Bu dimasukkan ke dalam botol bekas gitu ya, dijadikan barang yang lebih berguna, misalnya meja atau kursi atau rak gitu ya. Mereka boleh memilih sesuai dengan kemampuannya. Dan yang ketiga, saya akan mencoba membuat siswa itu akan membuat poster tentang menjaga kebersihan. Berarti dari ketiga solusi yang Bu Yeni utarakan itu sangat bagus. Nah, selain ketiga tadi, ada solusi lain nggak yang bersifat, kan kalau yang tadi kan itu sifatnya di kelas Bu Yeni saja ya. Nah, kalau yang lainnya itu solusi yang lainnya itu ada nggak yang bersifat berguna bagi sekolah Bu Yeni? Iya Bu,
kan kalau misalnya sampah itu tidak bukan hanya di kelas saja ya, jadi harus lingkungan sekolah juga harus bersih. Saya akan mencoba berkolaborasi dengan kepala sekolah mengajukan program ekobrik ya Bu, agar dapat dilaksanakan di setiap kelas. Mungkin dengan adanya keterlibatan dari kepala sekolah, semua siswa bisa berlomba-lomba gitu Bu, lebih kesadaran dirinya lebih meningkat. Jadi sampah tidak akan ada yang berserakan di depan kelas, karena mereka itu memungut sampahnya dan dimasukkan ke dalam botol bekas untuk dijadikan sebuah produk gitu. Iya, bagus sekali ya langkah Bu Yeni ya. Kemudian pihak-pihak yang akan terlibat dalam permasalahan Bu Yeni ini siapa saja? Pihak-pihaknya yang pertama pasti kepala sekolah ya Bu ya, sebagai atasan kita. Yang kedua rekan sejawat. Yang ketiga bisa komite sekolah Bu, orang tua dan juga siswa. Ya, berarti bagus sekali ya langkahnya. Nah, kemudian kapan nih Bu Yeni kira-kira pelaksanaannya gitu, akan dilaksanakannya kapan? Kalau pelaksanaan yang menayangkan video tentang bahaya dan video ekobrik mungkin besok bisa dilaksanakan. Kalau yang membuat siswa itu membuat ekobriknya membutuhkan proses ya Bu ya, mungkin lusa atau minggu depannya saya akan melaksanakannya. Karena kalau misalnya siswa setelah membuat produk ekobrik akhir semester bisa dipamerankan gitu ya Bu, kayak panen karya setiap kelas. Bagus sekali ya Bu ini langkahnya. Nah, kemudian komitmen kedepannya gitu agar langkah-langkah Bu Yeni itu bisa tercapai itu apa saja? Saya akan terus belajar Bu, terus berinovasi ya. Saya akan melakukan perubahan itu mulai dari diri saya sendiri dan mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari sekarang saya akan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Bagus sekali Bu Yeni. Nah, berarti apa yang didapatkan pada obrolan kita pagi ini itu apa Bu Yeni? Alhamdulillah Bu, saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya, yaitu permasalahannya yang beberapa siswa masih membuang sampah sembarangan. Berarti saya mendapat 4 solusi ya Bu ya. Yang pertama, saya akan menayangkan video tentang bahaya membuang sampah sembarangan, dan yang kedua yang menayangkan ekobrik dan yang membuat ekobriknya ya Bu ya. Dan yang ketiga, saya siswa itu membuat poster-poster tentang cara menjaga kebersihan, dan yang keempat berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Iya, bagus sekali Bu Yeni. Berarti kesimpulannya ya sudah, permasalahannya sudah diutarakan, kemudian solusinya juga sudah diutarakan dan mudah-mudahan bisa tercapai ya. Nah, sekarang berarti perasaan Bu Yeni itu bagaimana setelah kita mengobrol, solusinya juga sudah didapatkan, itu bagaimana sekarang perasaannya? Alhamdulillah, saya sudah merasa lega Bu, tidak galau lagi. Kalau tadi saya galau ya, saya harus melakukan apa gitu agar permasalahan saya itu bisa teratasi. Terima kasih Bu Nani atas waktunya ya. Mudah-mudahan bisa tercapai, dan nanti insya Allah minggu depan kalau rencana Bu Yeni sudah tercapai kita ngobrol lagi ya Bu Yeni ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Yeni, silahkan. Alhamdulillah ya Bu Nani, tadi Bu Nani telah melakukan proses coaching bersama Ibu Yeni ya. Ya. Sekarang di sesi pasca supervisi, ini saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan tadi? Iya, baik Pak Heru, terima kasih atas waktunya. Saya sudah melakukan percakapan tadi ya sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama tujuan, jelas saya sudah mengumpulkan tujuannya, kemudian yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat itu tanggung jawab gitu Pak. Satu lagi Bu ya. Saat proses coaching tadi saya sudah melaksanakan observasi ya. Dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang tadi dilakukan sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian konsep coachingnya juga ada di dalam proses coaching tadi. Dan juga tadi Ibu memberikan pertanyaan yang sangat berbobot.
kepada Ibu Yani, sehingga coachingnya juga merespon dengan baik. Ini untuk pertanyaan terakhir Bu ya. Sebelum kita tutup sesi kita kali ini, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi. Saya ingin lebih memahami lagi proses coaching untuk melakukan proses coaching selanjutnya supaya lebih baik lagi, sehingga untuk kedepannya itu saya harus lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching selanjutnya. Ya baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah, semoga setelah proses coaching ini diproses ya. Iya baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah, semoga setelah proses coaching ini diproses coaching selanjutnya dengan lebih memahami lagi alur cerita. Proses coaching Ibu akan lebih sempurna lagi ke depannya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.